Selamat sore sahabat KMU. Ya, sebentar lagi saya akan mengundang Dr. Idam untuk bergabung live dengan kita ya. Sebelumnya perkenalan diri dulu, saya Asti yang bakal menemani sahabat KMU semua untuk ngobrol bareng bersama Dr. Idam untuk membahas terkait mata merah berdarah hingga info penanganan pertama saat mata merah. Kebetulan saya aktif sebagai analis bisnis dan pemasaran di klinik mata KMU. Nah, sebelumnya sebagai informasi aja, klinik mata KMU ini ada di 5 cabang ya. Ada di Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, dan juga Madura. Ya, bisa tahu ini pada dari mana yang sudah join? Mungkin ada yang dari selain di Gresik, karena rata-rata pasien kita juga banyak juga yang di Gresik ya. Oh, ada yang dari Tuban. Kita juga ada cabangnya KMU yang bekerja sama dengan rumah sakit, yaitu Ailing Hospital Partner di RSFU Tuban. Oh, ya nanti pertanyaan yang udah masuk akan dibacakan juga di sesi ini ya. Nah, ini Dokter Idamnya udah bergabung. Undang dulu. Ya, selamat sore Dokter Idam. Dokter Idam bisa dengar suara saya? Halo, iya, oke, kedengeran. Ya, ya. Kita mulai aja ya dok ya. Ya, boleh. Ya. Akhirnya kita bertemu di live IG kali ini bersama sahabat KMU. Nah, Dokter Idam ini berpraktek di KMU Madura, Bangkalan, KMU Lamongan, dan juga Polimata Rumah Sakit daerah Ngimbang. Nah, untuk Polimata Rumah Sakit RSUD Ngimbang ini merupakan salah satu Ailing Hospital Partner yang menjadi salah satu grup dari KMU ya. Untuk sahabat KMU bisa cek jadwal praktek Dokter Idam di website kmu.id. Nah, mungkin dari para peserta di sini ada yang udah pernah konsultasi dengan Dokter Idam atau belum? Ya, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Oh ya, sebelum kita mulai ngobrol nih dokter, terima kasih untuk sahabat KMU yang udah mau join di acara live IG Klinik Mata KMU hari ini. Nah, kalian yang mau join sekarang bisa langsung chat pertanyaan di kolom chat dan nanti saat Idam memberi langsung dijawab ya sahabat Idam. Jangan lupa ada hadiah dari Klinik Mata KMU untuk satu pemilik pertanyaan. Langsung mulai aja untuk materinya ya dok. Dipersilakan. Halo dok. Halo ya, kenapa? Gimana? Sorry nih, Ya. eh, Bis agak hujan oh, di sini, jadi nggak kalau kedengeran. oh iya, bisa langsung aja dimulai untuk materinya dok. Silakan. Oh ya, mata merah ya. Ada itu? Sudah ada pertanyaan mungkin? Apa aja Kenapa mungkin? dok? Kalau ada pertanyaan. Oh, langsung pertanyaan aja ya. Hmm. Ya, oke. Okay. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sih dok. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan, mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya lagi ya. Saya mau tanya dulu nih dok. Sebenarnya yang dimaksud mata merah ini apa sih dok? Oke, jadi mata merah itu kelainan pada mata yang menyebabkan perubahan warna pada mata kita. Jadi kelainan mata itu kita bisa bagi secara umum ada mata merah dan mata putih sebenarnya kelainan mata. Nah, mata merah sendiri kita bisa bagi ada yang apa namanya terjadi penurunan penglihatan ataupun tidak terjadi penurunan penglihatan. Jadi emang macam-macam sekali kelainan mata itu dari infeksi, trauma, sampai kadang-kadang kelainan seperti tumor pun bisa ada mata merahnya.
Hmm. Nah, sebenarnya ini mata merah ini kenapa bisa terjadi? Ya, terjadinya itu tadi lagi. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Salah satunya mungkin yang paling awam, yang paling sering kita hadapi itu yang sehari-hari ya infeksi sebenarnya. Itu yang paling banyak penyebab mata merah. Um, jadi infeksi pada jaringan konjungtiva yang paling sering. Mungkin kita sering mendengar konjungtivitis. Nah, itu ada infeksi pada jaringan konjungtiva. Kalau konjungtivitis itu cenderung infeksinya cukup ringan lah, karena biasanya kalau iritasi ringan biasanya juga disertai dengan konjungtivitis. Nah, tapi selain itu juga bisa macam-macam, bahkan bisa sampai terjadi ulkus kornea. Ulkus kornea itu selaput beningnya pada mata, jadi kornea kita itu terjadi perlukaan sampai sampai tergerus lah korneanya. Nah, itu cukup berbahaya. Harus segera dilakukan pengobatan yang intensif, karena kalau dibiarkan bisa berakibat fatal pada mata. Baik. Kalau mata merah akibat softline ini dok, biasanya berdampak seperti apa? Sorry Mbak, putus-putus Mbak. Iya, kalau kita kan biasanya kadang pakai softline dok, terus matanya merah. Nah ini tuh biasanya Ah, berdampaknya seperti apa? Oke, nah ini sering juga nih pemakaian softline kalau kita hadapi pada praktek sehari-hari. Jadi eh, pada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa menggunakan kacamata atau pada beberapa tempat kerja diwajibkan memakai softline. Nah, softline sendiri itu mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya infeksi. Jadi apabila kita menggunakan softline itu kebersihan harus benar-benar dijaga. Jadi sebelum memegang softline harus cuci tangan, softline pun harus sering dibersihkan, kan ada cairan khususnya juga untuk mencucinya. Terus penggunaannya juga ada waktu-waktu tertentu, tidak boleh lebih dari beberapa jam tergantung softline-nya. Nah, itu harus benar-benar dikerjakan dengan baik, karena apabila tidak pengguna softline itu tidak benar, tidak baik, maka bisa mengakibatkan infeksi. Mungkin yang paling ringan itu keratitis ya. Keratitis itu perlukaan pada kornea, tetapi hanya di permukaan yang tidak terlalu dalam. Nah, apabila lukanya semakin dalam, itu bisa menyebabkan ulkus tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau sudah ulkus itu sudah cukup berat, bahkan bisa menyebabkan timbulnya nanah pada mata, atau yang kita sebut hipopion. Jadi penggunaan softline ini juga perlu diperhatikan kebersihannya ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Ya, Nah, untuk mata merah sampai berdarah ini sebenarnya gimana sih dok kok bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan. nah, ya oke. Jadi mata merah yang berdarah ya. Jadi eh, ada yang emang dasarnya berdarah. Jadi mata merah itu bisa salah satunya karena trauma. Trauma sendiri bisa trauma tajam ataupun tumpul. Nah, trauma tajam ya macam-macam, terkena benda tajam apapun bisa menyebabkan perlukaan pada mata kita. Bisa pada kornea, bisa pada konjungtiva. Nah, perlukaan pada daerah konjungtiva yang banyak pembuluh darahnya itu bisa, dan sklera juga, itu bisa menyebabkan timbulnya pendarahan pada mata. Itu jadi keluar darah beneran. Atau bisa juga trauma tumpul, misalnya ataupun kena pukul segala macam. Nah, itu bisa terjadi pendarahan juga. Cuman pendarahannya hmm, berupa pecahnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita pecah, terjadi pendarahan di bawah lapisan konjungtiva. Nah, jadi matanya menjadi merah, kesannya mengerikan memang karena kelihatan merah sekali, tapi sebenarnya itu cuma pembuluh darah yang pecah. Nah, bisa juga eh, merah yang apa namanya pendarahan yang mungkin kita pernah dengar seperti eh, air mata, tapi nah itu salah satunya, bisa macam-macam juga penyebabnya. Bisa karena infeksi,
infeksi pada konjungtiva, infeksi pada saluran air matanya, ataupun juga tumor. Nah, itu air mata yang seperti darah. Berarti ini untuk mengobatinya juga berbeda-beda ya dok ya? Dari berbagai Ya, itu tadi. jadi mata merah itu terlalu umum kalau kita bisa menyebutkan pengobatannya dengan ini, karena mata merah itu sebenarnya cuma gejala dari penyakit tertentu. Nah, kita tinggal, makanya perlunya ke dokter itu untuk kita bisa mendiagnosa apa penyebab itu. Ya, baik. Nah, kalau misalkan mata merah yang disebabkan oleh binatang-binatang kecil atau gram hingga cairan kimia ini dampaknya seperti apa dan cara penanganannya kayak gimana dok? Ya, oke, itu apabila mata terkena gram atau cairan kimia, itu termasuk salah satu sebenarnya kegawat darurat pada mata. Karena kalau mata kita terkena cairan kimia, apabila tidak segera ditangani, itu bisa menyebabkan kerusakan yang hebat pada mata kita. Jadi, apabila mata kita terkena sesuatu, benda kimia, atau apapun lah, misalnya sampo, sabun, segala macam terkena pada mata, yang paling utama kita harus segera membilas. Jadi matanya harus segera diirigasi, dibersihkan sebanyak-banyaknya kalau bisa, sehingga harapannya cairan kimia yang terkena kepada mata kita itu sudah habis tersapu oleh air yang kita basuh pada mata kita. Nah, sedangkan kalau terkena gram itu juga harus segera ditangani. Jadi gram itu harus segera kita ekstraksi atau kita ambil. Karena kalau dibiarkan benda asing menempel pada mata, maka akan terjadi juga pada matanya ya berupa merah, bahkan bisa sampai kalau pada kornea bisa timbul pembuluh darah baru pada matanya. Nah, itu yang sangat kita hindari karena adanya pembuluh darah pada kornea itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan nanti di kedepannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok. Ada yang bertanya sampai 5 kali. Coba yang pertama dulu ya dok ya. Dari Evelyn MS. Yang pertama dok, apabila jika terus-menerus memakai softline, penggunaan HP dan tidak cocok pakai obat tetes mata bisa mengakibatkan mata merah apa tidak? Jika iya, maka jika udah beralih dan menguranginya apa masih bisa merah? Oke. Yang pertama memakai softline secara terus-menerus ya. Nah, jadi sebenarnya selama pemakaiannya tepat dan cara menghandling, cara membersihkan, memakainya itu tepat, sebenarnya nggak masalah pemakaian softline itu. Tapi ya itu kembali lagi, jadi kita sebelum memegang softline harus cuci tangan, ditaruh di tempatnya yang ada cairan pembersihnya. Selama kita bisa cara tepat handlingnya, cara memakai softline-nya, sebenarnya sih nggak masalah dipakai terus-menerus. Cuman jangan lupa softline juga punya jangka waktu. Jadi tiap softline itu sebenarnya beda-beda. Berapa jam boleh dipakai di mata. Nah, itu jangan sampai terlewat karena lewat itu biasanya bisa berakibat buruk pada matanya. Terus berikutnya apa ya? Penggunaan HP. Nah, HP juga sebenarnya kita punya apa istilahnya, jadi screen time. Jadi kita tidak boleh secara terus-menerus menatap layar handphone. Yang pertama kita bisa, mata kita akan lelah pasti kalau terus-menerus menatap layar handphone. Jadi ada rule-nya yang harus diikuti, salah satunya yaitu 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita menatap layar, istirahat detik,
dengan jarak 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter. Nah, itu tujuannya agar mata tidak lelah waktu kita memakai handphone secara terus-menerus. Terus tidak cocok pakai tetes mata. Nah, tergantung tetes mata yang digunakan ya. Jadi kalau tetes mata obat bebas mungkin uh, kayak Insto dan teman-temannya itu uh, sebenarnya uh, dipakai secara umum sih tidak masalah ya. Cuman harus hati-hati apabila membeli obat yang sebenarnya harus dengan resep dokter. Karena ada beberapa obat yang tidak boleh dipakai terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Apalagi bila mata merah, karena cenderung kita mata merah kalau ke apotik dikasih obat yang sebenarnya tidak boleh dipakai secara terus-menerus. Nah, itu harus hati-hati. Karena apabila tidak tepat pemakaian penggunaan obat tersebut, bisa menyebabkan glukoma salah satunya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi dalam pemakaian obat, lebih baik apabila tidak cocok pakai obat mata, lebih baik konsultasi dengan dokter untuk menanyakan apakah obatnya ini emang boleh dipakai terus-menerus atau bagaimana. Terus, Ya. Berarti ini nyambung ya dok ya. Berarti obat tetes mata itu sebenarnya apakah bisa dicari tanpa resep dokter? Kalau untuk mata merah sendiri. nah, jadi untuk mata merah sendiri, kembali lagi tergantung penyebab mata merahnya ya. Jadi kalau kita misal karena mata merah ya, mungkin awal kita berikan obat yang dijual bebas di apotik gak masalah, bisa kita lihat responnya. Kalau cuma iritasi ringan biasanya akan membaik apabila diberi dengan obat bebas yang dijual di apotik. Nah, apabila dalam sehari tidak ada perbaikan, lebih baik segera ke dokter untuk dievaluasi. Tapi ada beberapa kasus sebenarnya mata merah yang harus segera ditangani. Contohnya ya tadi misalnya trauma kimia ataupun misalnya glaukoma akut. Nah, glaukoma akut itu biasanya mata merah yang disertai nyeri hebat biasanya. Nah, itu kita harus hati-hati apabila ada mata merah disertai dengan gejala lain, yaitu nyeri hebat atau misalnya mata merah dengan tiba-tiba penglihatannya jadi kabur, jadi tidak jelas, atau mata merah ya paling sering kabur atau nyeri hebat itu. Tapi kalau sekedar mata merah aja tapi tidak ada keluhan yang lain, mungkin masih bisa diberikan obat yang bisa dibeli di apotik. Mungkin itu. Ya, ini nyambung juga nih dok sama pertanyaan dari Evelyn MS. Yang treatment pertama setelah mata kita merah dan gatal, apakah boleh ditetesi obat mata tertentu? Kalau misalkan enggak, apakah harus ke dokter? Jadi mungkin lebih baik ke dokter aja ya dok ya. Gimana pertanyaannya? Ya, treatment setelah mata merah dan gatal, apakah boleh ditetesi obat mata tertentu? Kalau misalkan tidak, apakah harus ke dokter? Jadi lebih baik harus ke dokter aja gitu ya dok ya? Untuk mata merah ya tadi udah tadi saya sebut kan, jadi kalau kita mata merah dan gatal cuman sekedar merah dan gatal, mungkin kita masih tidak masalah dikasih obat bebas yang kita beli di apotik ya. Nah, tapi kalau ternyata dalam beberapa hari tidak ada perbaikan, saya sarankan untuk diperiksakan ke dokter. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang lebih serius yang harus ditangani lebih lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Dian Sandy. Apa aja yang menyebabkan hipoksia pada mata dan menyebabkan mata merah, dok? Apa? Hipoksia? Iya. Ada apa? Mungkin bisa diulangi nggak seberapa jelas? Sorry. Apa saja yang menyebabkan hipoksia pada mata dan menyebabkan mata merah? Ya tadi kalau mata merah itu sebabnya macam-macam ya. Trauma, infeksi, apa namanya, bahkan ke
keganasan, tumor segala macam bisa timbul mata merah. Nah, tinggal mata merahnya biasanya sertai dengan gejala-gejala lain biasanya. Nah, ini kalau untuk tahu penyebab pastinya sebenarnya emang harus ke dokter. Ini sebenarnya penyebab mata merahnya apa? Nah, apabila mungkin kalau awal-awal ya, atau mungkin kita nganggapnya ini cuma iritasi ringan ya, kita bisa sementara memberikan obat-obatan yang bisa kita beli di apotek, obat-obat bebas ya. Nah, apabila sudah membaik ataupun ternyata tidak membaik ya berarti harus untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya, siap. Ada pertanyaan lagi dari Syara Jihan. Apakah melihat HP atau komputer secara lama ini bisa menyebabkan mata merah, dok? Ya, jadi kalau kita menatap layar handphone, komputer terlalu lama, cenderung mata kita itu frekuensi berkedipnya akan berkurang. Jadi secara tidak sadar kita frekuensi berkedipnya berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan mata jadi lebih kering daripada biasanya. Nah, mata yang kering itu bisa juga menimbulkan mata merah pada matanya. Jadi mata kering pun bisa merah, ada timbul merah pada mata. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aziza underscore Hajir 25. Dok, apakah silau terkena panas dan cahaya lampu itu juga kelainan mata karena sangat mengganggu katanya? Silau terkena Panas dan cahaya lampu. terkena apa Mbak? Nggak jelas. Terkena silau, terkena panas dan cahaya lampu, dok. Panas dan cahaya lampu, oke. Terus? Ya. Apakah itu juga merupakan kelainan mata karena dia merasa itu sangat mengganggu, gitu, dok? Oke, jadi Ini sepertinya nah di salah luar konteks. satu nggak apa-apa. Jadi salah satu keluhan mata kering itu biasanya mata itu terasa panas, mengganjal. Kadang juga ada silaunya, terasa seperti berpasir. Biasanya itu salah satu tanda dari mata kering. Jadi kalau mau dievaluasi lebih lanjut sebenarnya harus diperiksakan ke dokter. Tapi kalau awal-awal mungkin kalau mau dicoba bisa menggunakan obat bebas dulu dicoba. Kalau emang masih belum ada perbaikan ya kita diperiksakan lagi ke dokter karena sebenarnya tidak normal kalau mata itu lebih gampang silau. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Evelyn lagi nih, dok. Apakah ada nutrisi yang harus dikonsumsi ataupun yang dihindari untuk orang yang matanya sering merah? Oke, kalau nutrisi tambahan sih nggak ada ya untuk mata merah ya, ataupun yang dihindari juga nggak ada. Jadi sebenarnya tergantung faktor penyebab mata merahnya karena mata merah juga bisa dipicu oleh alergi. Jadi ada kelainan mata konjungtivitis yang disebabkan oleh alergi. Walaupun sebagian besar alerginya biasanya karena lingkungan, jadi udara sekitar segala macam ataupun serbuk bunga itu bisa bikin orang mata merah. Jadi kalau nutrisi yang dikonsumsi sebenarnya nggak ada, apapun boleh, nggak ada pantangan yang harus diminum. Cuman kalau ternyata faktor penyebab merahnya karena alergi ya kalau bisa faktor alerginya itu yang dihindari biar tidak merah matanya. Ya. Untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, dok, kita mau menginformasikan dulu. Nah, di Klinik Mata KFU ini ada program namanya 1 untuk 1. Nah, program 1 untuk 1 ini yaitu pasien yang memilih operasi katarak di KFU sama dengan membantu memberikan operasi katarak gratis bagi yang membutuhkan.
Jadi, secara tidak langsung, sahabat KMU yang memilih operasi katarak berbayar di KMU sangat membantu memberikan operasi katarak gratis yang dijalankan di KMU selama ini. Ya, ini udah ada pertanyaan lagi dok yang masuk dari Gale. Untuk bayi 4 bulan, apakah sudah boleh dilihatkan video-video kartun di HP dan apakah ada durasinya juga? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk bayi sangat tidak disarankan ya untuk menggunakan handphone ataupun layar tertentu karena uh, screen time-nya sangat terbatas sekali kalau pada usia di bawah 2 tahun kalau nggak salah seingat saya itu uh, hanya dibatasi misal pada penggunaan tertentu, misal video call dengan orang tuanya atau dengan siapapun lah. Nah, hanya terbatas itu aja. Jadi kalau lebih sih kurang disarankan ya kalau untuk sekedar cuma nonton video-video entah itu YouTube atau apapun melalui handphone. Karena pasti jaraknya akan dekat kalau dengan handphone itu. Jadi untuk kalau durasinya berapa ini dok? Uh, Screen time-nya ya kalau di bawah 2 tahun tuh di bawah setengah jam kalau nggak salah seingat saya, di bawah 30 menit. Di bawah 30. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Evelyn lagi nih dok. Apakah gejala mata merah yang belum terlalu serius dan yang paling serius selain mata merah dan apa yang harus kita lakukan? Gejala ya, wah macam-macam ya gejala ya. Mungkin yang paling gampang apabila mata merah tapi tanpa disertai keluhan lain, jadi cuma merah aja mungkin ya gatal ataupun ya gatal sih paling sering kalau infeksi yang ringan itu. Ya mungkin itu kita bisa kira-kira ya perkiraan mungkin itu cuma sekedar mata merah yang tidak terlalu berat. Tapi apabila mata merah sudah disertai misal penglihatannya tiba-tiba ikut menurun, tidak ikut kabur, atau nyeri mata yang hebat sekali disertai mata merah. Nah itu sudah harus hati-hati kalau bisa langsung ke dokter. Jadi sebenarnya gejala mata merah itu banyak sekali penyertanya juga yang bisa mengarahkan kita ke diagnosa penyakit tertentu. Yang paling ringan ya mungkin yang mata merah disertai gatal itu aja. Oke. Ini lanjutan lagi dok. Kalau misalkan sering ganti obat tetes mata dan juga sering ganti softline, apakah bisa menyebabkan mata merah? Dan apakah itu harus dihentikan? Oke, nah tergantung lagi obat tetes matanya itu apa yang dipakai. Selama obat tetesnya itu obat bebas ataupun obat resep dokter yang di bawah pengawasan dokter, sebenarnya tidak masalah ya, tapi ya itu kembali lagi. Jadi tergantung obat tetes mata yang digunakan. Dan sekali lagi saya ingatkan itu harus hati-hati sekali dalam penggunaan obat tetes karena ada obat tetes tertentu yang tidak boleh digunakan secara terus-menerus. Jadi hati-hati dalam penggunaan obat tetes mata. Terus tadi apa? Berganti softline ya? Softline. Softline itu gak masalah ganti-ganti, cuman ya kembali lagi. Jadi selama cara pemakainya tepat, benar, bisa dijaga kebersihannya, bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi penggunaan softline itu. Jadi yang penting cara pemakaian dan pembersihan softline-nya itu yang paling utama. Ya. Kalau untuk masalah obat tetes sendiri tadi dok, ada nggak sih ciri-cirinya obat tetes yang perlu diwaspadai dan nggak sembarang dipakai atau bahan-bahan tertentu gitu dok? Sebenarnya kalau mau gampang ya, kita lihat di kotak obatnya. Biasanya sudah ada petunjuk apabila obat-obat yang tidak boleh dibeli secara bebas, biasanya ada tulisannya harus dengan resep dokter. Nah itu harus hati-hati penggunaan obat yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, biasanya itu obat bebas yang bisa dibeli tanpa
pengawasan dokter biasanya. Jadi lebih baik yang paling gampang yaitu mungkin kita lihat sendiri di kotak obatnya itu. Biasanya ada keterangannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Sandi lagi. Apakah GPC juga akan menyebabkan mata merah, dok? Kenapa? GPC, apakah GPC juga akan menyebabkan mata merah? GPC itu maksudnya giant papillary conjunctivitis. Maybe ini tidak disebutkan apa definisinya, dok. Mungkin Ya, nggak tahu ya bagian GPC-nya. tadi yang bisa menjelaskan ya, singkatannya apa ini tadi yang dimaksud. Ya kalau maksudnya giant papillary conjunctivitis ya emang itu mata merah pasti. Nah makanya saya mungkin harus tahu GPC itu apa, pengertian dari yang bertanya. Apa itu GPC yang dimaksud. Ya, kita coba ke pertanyaan lanjutnya dulu, dok. Dari Mamluatul Karomah. Saya pernah punya pengalaman, dok. Anak saya yang kedua waktu lahir tidak apa-apa, cuman kadang berair matanya. Terus waktu berumur 3 hari, kedua matanya merah, jadi tidak ada putihnya. Itu kira-kira kenapa, dok? Umur 3 hari berarti ya? Ya, Ya oke. Okay. Jadi emang bayi baru lahir itu biasanya emang rentan terjadi infeksi pada matanya. Karena kan melewati jalan lahir segala macam itu kan penuh dengan bakteri juga. Biasanya emang diberi obat-obatan oleh dokter untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata. Nah, 3 hari setelah itu kedua matanya merah. Nah, ya kembali lagi penyebabnya yang paling sering sih ya infeksi. Nah, infeksinya apa? Nah, itu harus dievaluasi untuk harus diperiksa anaknya, dilihat lebih lanjut penyebab infeksinya apa. Tapi paling banyak ya anak baru lahir ya infeksi biasanya, apalagi baru 3 hari. ya. Ini tadi pertanyaan ini ada pertanyaan lagi dari Syara Jihan, tapi udah dijawab ya tentang gadget dan komputer yang bisa menyebabkan mata merah itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya lagi dari Evelyn MS, lebih bahaya mana, dok? Mata merah di bagian putih atau di bagian hitam? Jika kedua-duanya berbahaya dan tidak bisa ke dokter, apakah boleh menggunakan obat tetes mata untuk menghilangkan merahnya? Ya, oke. Jadi merah itu pasti di bagian putih-putih kita. Bagian hitam itu nggak bisa merah sebenarnya. Tapi kelainan di bagian hitam yang bisa menyebabkan di merah-merah di bagian putih. Jadi bukan masalah merahnya di mana, tapi penyebab merahnya apa sebenarnya. Nah itu yang harus diketahui. Dan pasti merah itu di bagian putih. Terus jika tidak bisa ke dokter ya, Ya, ya mungkin sementara bisa memakai obat bebas yang dijual di apotik ya, kalau emang belum bisa ke dokter. Tapi kalau belum ada perbaikan, ya emang lebih baik ke dokter untuk dievaluasi duluan. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yatma Adi. Apakah ada penanganan pertama pada mata merah untuk anak yang hingga mengeluarkan kotoran mata yang berlebihan, dok? Gimana? Sorry. Apakah ada? Penanganan pertama mata merah pada anak yang dia biasanya mengeluarkan kotoran pada mata secara berlebihan. Oke. Jadi anak itu emang paling sering terkena infeksi ya pada matanya, karena ya macam-macam, tangannya kotor, megang mata segala macam, akhirnya infeksi. Nah, penanganan apa yang pertama paling awal ya uh, harus sering dibersihkan sebenarnya matanya. Jadi kalau keluar sekret, keluar kotoran, dibersihkan. Nah, yang penting cara membersihkannya. Jadi boleh dibersihkan dengan apapun, tisu misalnya atau kapas, uh, diberi air hangat mungkin biar lebih
eh, lunak, itunya sekretnya lebih gampang dibersihkan, diberi air hangat, lalu dibersihkan matanya, satu tisu, satu kali usap. Jadi sekali usap dibersihkan, langsung dibuang. Apabila mau dibersihkan lagi ternyata masih ada sisa atau masih belum bersih, ambil tisu baru, dilanjutkan lagi. Jadi jangan memakai secara berulang-ulang, apalagi disimpan gitu. Paling sering kalau saya lihat itu pasien disimpan tisunya, jadi habis dibersihin mata dipegang lagi, dibersihin mata dipegang lagi. Ya itu infeksinya ya pasti tidak akan sembuh-sembuh kalau seperti itu. Karena Ya, penyebab infeksinya itu sendiri ada di tisunya dan dipegang lagi, dibalikan ke matanya lagi. ya, benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Syara Jihan, izin bertanya Dokter Idam, kalau mata bintitan katanya sering ngintip itu sebenarnya fakta atau mitos dok? Dan bintitan yang sampai menyebabkan mata merah ini apakah berbahaya? Waduh, fakta atau mitos itu ya? Kayaknya sih mitos lah itu, karena bintitan itu paling sering sebenarnya karena infeksi. Jadi ada sumbatan dari saluran kelenjar di mata kita, di kelopak mata kita, sehingga menyebabkan pembengkakan di situ. Uh, Kalau berbahaya sih sebenarnya enggak ya. Uh, jadi kalau dan penanganannya sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi kalau sudah ada bintitan, yang paling utama ya dikompres matanya dengan air hangat, itu yang paling utama. Nah, apabila belum ada perbaikan, nanti mungkin bisa ke dokter dievaluasi lebih lanjut, apakah perlu diberikan obat atau enggak. Jadi penanganan pertamanya dikompres air hangat gitu kan? Ya, Ya. Uh, untuk selanjutnya juga dari Syara Jihan, saya biasanya bekerja di ruangan AC yang cukup lama dok, tiba-tiba mata saya merah. Apakah itu termasuk alergi atau penyebab dari AC-nya sendiri dok, yang menyebabkan matanya merah? ya oke. Jadi ruangan AC itu biasanya menyebabkan mata cenderung lebih cepat kering. Apalagi sudah kerja di ruangan AC, kerjanya menatap layar. Nah, itu tambah gampang kering sekali. Nah, ketika mata kering, ya itu bisa timbul keluhan merah pada mata. Jadi, apabila sudah ada keluhan merah, berarti matanya sudah kondisi kering biasanya kalau pada AC itu. Penanganannya gimana ya paling kalau uh, uh, sementara diberi obat-obatan bebas sih nggak masalah kalau mata kering itu. Jadi obat-obatan bebas yang dijual di apotek bisa menggunakan itu dulu kalau matanya kering karena kerja di ruang AC. Oke. Kalau ini kan tadi untuk di indoor ya dok ya, kerja di ruangan AC. Nah ini untuk pertanyaan dari Evelyn, dok kalau sering bekerja di outdoor yang banyak debu sehingga matanya merah, apakah yang harus dilakukan? Apa bisa obat tetes mata tertentu, penggunaan kacamata atau lain sebagainya untuk meminimalisir mata merah? Gimana kalau kerja sering di outdoor? Outdoor, kena debu Ah, dan ah, menyebabkan matanya merah. ah. Nah, yang harus dilakukan apa? Apakah ada obat tetes khusus atau penggunaan kacamata atau seperti apa, dok? Oke. Nah, kalau kerja di outdoor, uh, mata merah ya, mungkin ya itu penyebabnya macam-macam juga. Uh, Mungkin paling utama ya kalau sering keluar mungkin pakai pelindung ya pada matanya, bisa kacamata hitam atau apapun, karena hmm, ketika mata terkena angin juga itu mata gampang kering juga. Jadi emang kering itu paling sering, apalagi kita di negara tropis seperti ini ya, mata itu cenderung lebih kering. Nah, yang paling sederhana ya pakai pelindung itu, boleh juga pakai obat-obatan bebas yang dijual di apotik dulu sementara. Tapi kalau ternyata masih merahnya berlanjut, mungkin bisa diperiksakan ke dokter juga.
Nah, untuk batasnya sendiri sebenarnya ada berapa berapa jam atau berapa hari gitu nggak dok untuk penggunaan obat tetes matanya itu sebelum kita ke dokter? Uh, Obat mata, oke. Jadi uh, sebenarnya sih kalau dalam tuh 2 hari tidak ada perbaikan, lebih baik ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut ya. Jadi untuk bisa memastikan apa penyebab mata merahnya itu, karena kalau cuma iritasi ringan ataupun kering biasanya sih setelah diberi obat sekali sekali 2 kali biasanya sudah mulai membaik. Tapi kalau ternyata masih belum membaik ya berarti ada sesuatu hal lain yang menyebabkan matanya merah. Nah, kalau dalam sehari sendiri dok berapa berapa tetes atau berapa kali gitu penggunaannya obat tetesnya? Uh, Kalau obat bebas yang dijual di apotek mungkin bisa sampai 4 sampai 6 kali nggak masalah ya. Tergantung obatnya sebenarnya. Karena ada beberapa obat yang pemakaiannya nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi kembali lagi ke jenis obat. Tapi kalau obat-obatan bebas, biasanya sih 4 kali nggak masalah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Syara Jihad. Kalau misalkan mata merah, apakah benar dok karena melihat orang dengan sakit mata dan akhirnya jadi tertular gitu dok? Oke. Jadi penularan mata merah itu infeksi terutama ya, itu tidak melalui tatapan mata. Jadi sebenarnya pasti ada kontaknya. Contohnya misalnya yang sakit mata, ngucek-ngucek mata, nggak sengaja megang matanya. Nah setelah dia selesai ngucek-ngucek mata, dia memegang benda lain yang nanti dipegang juga oleh temannya. Nah temannya setelah megang benda itu, ngucek-ngucek matanya juga. Nah itu yang bisa menyebabkan matanya merah. Jadi pasti ada uh, kontak dengan barang-barang tertentu. Jadi, kalau secara udara seperti itu yang cuma tatap-tatapan tidak bisa menular kalau sakit mata infeksi. Jadi kayak mitos gitu ya dok ya, melihat mata orang yang sakit mata, sakit merah bisa ketularan gitu ya dok ya. Ya, mitos juga itu. Sering banget soalnya terdengar nih. Nah untuk pertanyaan selanjutnya dari Latifi ya. Dokter, kakek, ibu, dan saya matanya cenderung merah terus setiap hari dok. Apakah ada kelainan keturunan? Ayah dan ibunya, Kakek, ibu, dan saya. Jadi 3 oh turunan kakek ibu seperti dan itu. saya. Oh. Ya, jadi makanya sebenarnya merah itu harus dievaluasi sih. Sebenarnya kalau cuman sekedar merah tapi tidak ada keluhan, tidak ada masalah pada matanya, matanya nggak baik-baik aja. Jadi sebenarnya merah tuh nggak ada masalah. Kadang-kadang emang ada orang tertentu yang matanya cenderung lebih sering merah, lebih gampang merah. Contoh pada orang dengan pterygium. Jadi pterygium itu timbul selaput atau daging tumbuh pada matanya. Nah itu biasanya matanya cenderung lebih gampang merah dibanding orang lain. Nah jadi kalau selama mata merah tapi tidak ada keluhan lain, sebenarnya sih mungkin nggak masalah ya. Tapi ya lebih baik diperiksakan dulu ke dokter untuk memastikan apakah benar ini baik-baik aja atau enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Syara Jihan, dok, mata merah karena alergi dan karena virus itu apakah sama berbahayanya? Ya oke, okay. Kalau karena alergi, sebenarnya alergi itu nggak bisa sembuh ya. Jadi pasti akan berulang merahnya kalau alergi itu. Jadi selama masih terkena pencetus penyebab merahnya pasti akan merah kembali. Misal dia kalau kena debu matanya merah ya selama kena debu matanya kena debu maka akan merah terus. Jadi sembuh sebentar merah, sebentar merah. Ya sebenarnya nggak berbahaya kalau alergi itu selama bisa dikontrol dengan baik. Jadi emang pasti akan tetap akan sering ke dokter biasanya kalau punya riwayat alergi pada matanya karena akan terus diawasi dan biasanya akan diberi obat-obatan
dalam jangka waktu agak panjang biasanya emang kalau seperti itu. Nah, kalau pada virus, infeksi pada virus itu emang cenderung sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau virus. Cuman biasanya emang gejalanya lumayan hebat ya, kadang-kadang yang merah sampai bengkak segala macam. Jadi kelihatannya agak mengerikan. Eh, Selama infeksinya hanya pada selaput bening kita, pada konjungtiva, sebenarnya sih nggak berbahaya ya. Tapi apabila sudah berlanjut infeksinya sampai ke kornea, nah itu yang harus hati-hati. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Just Did. Apakah mata merah juga bisa disebabkan oleh minus dan silinder, dokter? Dan apakah mata minus juga bisa disembuhkan? Ya, oke. Jadi kalau minus itu sih nggak akan tidak menyebabkan mata merah ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya mata merah dengan minus. Nah, kalau untuk disembuhkan bisa. Jadi kita lihat, tapi harus dievaluasi dulu kondisi matanya. Ada beberapa cara yang bisa menghilangkan minusnya, tapi harus dengan operatif pasti. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anang Rosidi. Dokter izin bertanya, matanya sering terasa perih, salah satu contoh saat berkendara di jalanan. Untuk pengobatannya harus menggunakan obat mata atau bagaimana, dokter? Ini kayaknya sama kayak yang Ya, kerja di outdoor tadi ya, dok ya? ya, ya sama. Karena apalagi kalau ya itu, misal naik motor ya, karena anginnya kenceng, mata itu cenderung gampang kering dan gampang teriritasi jadinya. Jadi emang cenderung lebih gampang merah matanya kalau aktivitas di luar seperti itu. Jadi naik motor matanya terkena angin, uh, kering dan gampang iritasi, nah itu lebih gampang merah. Tapi merahnya sih sebenarnya kalau seperti itu nggak bukan sesuatu yang membahayakan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Syara Jihan lagi. Kalau kita kurang tidur, mata kan kadang selalu merah, dok. Apakah ada faktor penyebabnya, dok? Ya kalau merah karena kurang tidur sih ya karena capek aja, kelelahan, akhirnya matanya merah. Jadi bukan sesuatu yang karena infeksi atau apapun. Nanti pun biasanya akan membaik sendiri kalau seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Kami kita lanjutin nih, dok. Ada satu informasi lagi. Jadi dari KMU Gresik ini lagi bagi-bagi voucher VIP. Cek lagi bagi-bagi voucher VIP senilai 50.000. Kalian bisa dapetin vouchernya dengan datang langsung periksa menggunakan layanan VIP terlebih dahulu di KMU Gresik. Nah, kalian bisa langsung cek info detailnya di postingan Instagram KMU. Jadi, layanan KMU VIP di KMU Gresik ini merupakan layanan pemeriksaan mata yang tentunya lebih spesial, mengedepankan privasi, kemudahan pengaturan jadwal dokter pilihan pasien, hingga kenyamanan lebih dengan fasilitas yang lebih spesial. Ya, sebenarnya sudah nggak ada sih, dok, yang bertanya lagi. Nah, ini sih, dok, apakah ada gejala atau komplikasi penyakit mata lain yang disebabkan dengan tanda merah? Ya, jadi komplikasi penyakit lain tuh sebenarnya makanya mata merah itu uh, gejala yang timbul dari penyakit lain ya. Jadi macam-macam penyebabnya. Yang harus diwaspadai itu sebenarnya mata merah yang emergensi harus segera ditangani. Nah itu yang harus hati-hati penggunaan apa namanya kita harus waspadai. Bisa seperti glukoma misalnya. Glukoma akut itu harus segera ditangani karena apabila terlambat itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan pada kemudian harinya. Nah, biasanya disertai macam-macam gejalanya. Jadi mata merah, nyeri sampai mual muntah karena tekanannya menjadi tinggi hingga timbul nyeri hebatnya seperti itu.
ataupun misal terkena cairan kimia. Nah, itu cairan kimia juga kegawat darurat pada mata. Nah, itu harus segera dibilas matanya. Jadi banyak faktor mata merah yang sebenarnya harus kita hati-hati juga. Jadi jangan diremehkan apabila timbul mata merah pada kita ataupun keluarga kita. Ya, halo Halo? dokter, Ya, udah bisa kedengeran. dengar suara saya? Sudah. Ya, Akhirnya. mohon maaf tadi koneksinya sepertinya ada gangguan nih dok. Nah, Oke, kita oke. lanjut lagi untuk tadi yang kemasukan benda asing dok, hingga menyebabkan Oh mata ya, merah. Apakah permata? ya kalau kemasukan benda asing pasti harus ke dokter mata ya, karena eh, selama benda asingnya itu belum diambil, pasti akan berbahaya bagi matanya karena akan terjadi infeksi yang berlanjut nanti pada matanya. Jadi pasti kalau matanya terkena benda asing, dokter untuk diambil benda asing tersebut. Ya, ini tadi ada apa ya? Oh, yang mau bertanya, boleh nih yang mau bertanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Sepertinya juga jamnya juga udah jam 5 ya dok ya. Jadi Ya, mau mungkin maghrib ya udah. karena tidak ada yang bertanya lagi juga, kita akhirin aja kali ya dok ya, karena juga tadi sempat koneksinya terputus juga. Kita minta maaf kepada para peserta karena sudah sempat terputus koneksinya. Ya, sebenarnya menarik sekali sih dok tadi pembahasannya. Nah, ya baiklah, kita tutup aja. Terima kasih untuk Dokter Idam yang sudah berbagi informasi yang bermanfaat sore hari ini. Semoga semua Sama-sama. penjelasan Dokter Idam tadi tentang mata merah bisa nambah pengetahuan dan menjawab semua pertanyaan di sahabat KMU ya. Dengan begini, jadi kita lebih bisa waspada terhadap kondisi mata merah dan bisa melakukan penanganan pertama, termasuk mengetahui kapan waktunya kita harus periksa ke dokter mata. Nantikan live IG Klinik Mata KMU bersama dokter-dokter mata lainnya, tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, karena kamu tidak menjaga dirimu sendiri, melainkan ikut andil untuk menjaga orang tersayang. Ya, saya Asti Hairani Putri, cukup sekian. Terima kasih Dokter Idam, dan selamat sore.